Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita Oktaviana dari kelas B1 Prodi PGSD 2019. NIM saya 19060088. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dari Arthur Combs 1912 sampai 1999. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang sejarah dari teori humanistik Arthur Combs. Teori humanistik yaitu belajar untuk memanusiakan manusia. Humanisme ditemukan pada abad ke-19. Sedangkan dalam bahasa Jerman, humanimus diciptakan pada tahun 1808, merujuk pada suatu bentuk pendidikan yang memberikan tempat bagi karya klasik Yunani dan Latin. Biografi dari Arthur Combs, dia adalah seorang pendidik atau psikolog yang memulai akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikologi sekolah umum di Alliance, Ohio pada tahun 1935 sampai 1941 dan mendapatkan gelar MA dalam konseling di The Ohio State University pada tahun 1941. Sedangkan selanjutnya dia menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1945. Pada tahun 1949, Arthur Combs terpilih menjadi presiden Asosiasi Psikologi di New York, dan pada tahun yang sama ia juga menulis buku dengan Donald S. Snig yang menyajikan kerangka komprehensif dan sistematik untuk rasa terbaik dari pengalaman manusia, perilaku, dan hubungan antar keduanya. Adapun karya-karya dari Arthur Combs yaitu buku karangan yang pertama adalah Myths in Education atau mitos dalam kepercayaan, yang kedua adalah Myths in Education atau mitos dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah Myths and Symbols in Indian Art and Civilization atau mitos simbol-simbol dalam seni dan peradaban India. Saya akan menjelaskan salah satu karakteristik dari teori Arthur Combs. Yang pertama adalah manusia mempunyai belajar yang alami. Yang kedua ialah belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi dirinya. Yang ketiga ialah belajar yang bermakna diperoleh jika siswa ingin melakukannya. Yang keempat yaitu belajar lancar juga jika siswa dilibatkan dalam proses belajar dan akan lebih mendalam lagi. Yang kelima ialah kepercayaan pada diri siswa juga, yaitu dengan membiasakan diri atau mawas diri. Yang keenam, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar itu sendiri. Saya akan menjelaskan hasil dari teori Arthur Combs, yaitu meaning atau konsep dasar yang sering digunakan. Guru sebagai fasilitator harus cermat jika siswa tidak menyukai materi yang diberikan. Guru juga harus tahu kondisi dari bakat siswa, karena bakat siswa atau potensi yang dimiliki masing-masing siswa itu berbeda. Menurut Arthur Combs, perilaku yang keliru itu terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yang lebih menarik dan memuaskan. Arthur Combs juga memberikan persepsi diri dan dunia seseorang yang bertitik pusat pada lingkaran kecil, atau persepsi diri dan lingkungan besar, atau persepsi dunia. Makin jauh persepsi, makin berkurang pengaruhnya. Begitupun sebaliknya. Adalah implikasi terhadap guru menurut teori Arthur Combs. Yang pertama adalah guru sebaiknya memberikan perhatian pada penciptaan suasana awal. Yang kedua adalah guru membantu siswa untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan dalam
kelas atau maupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu guru dapat menempatkan dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk para siswa. Yang keempat yaitu guru ikut andil secara pribadi, itu boleh digunakan atau tidak. Yang kelima yaitu guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan perasaan selama belajar. Yang keenam, guru harus menerima keterbatasannya sendiri. Implikasi terhadap siswa menurut Arthur-Combe yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas, partisipasi aktif siswa dengan jelas, jujur, dan positif, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatan atau proses belajarnya. Evaluasi secara individual itu harus berdasarkan prestasi dari masing-masing siswa. Kesimpulannya, menurut teori Arthur-Combe, teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Keberhasilannya, siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajarnya. Terjadi perubahan juga pola pikir, perilaku, sikap, dan kemauannya itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi dari teori Arthur-Combe ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.